Saya suka menulis dan membahas sejarah dan jejak sejarah aneka penyiksaan di tempat ini begitu sadis, mengerikan. Anggota tubuh terpidana dipreteli semau-maunya. Kekejaman dilakukan di luar nalar seperti menyiksa hewan. Aneka siksaan itu jauh lebih buruk daripada mati. Tapi siksaan itu harus diterima terpidana sebelum mati. Inilah aneka cara sangat mengerikan untuk mati. Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya berada di Museum Penyiksaan yang bernama Torture Museum Oudestein di kota Brugge di Belgia, kota yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai kota warisan dunia. Di kota Brugge ini ada bekas penjara bawah tanah abad pertengahan yang sekarang digunakan sebagai museum penyiksaan yang saya kunjungi ini. Pada video lalu telah saya bahas tentang hukum pancung di Eropa yang jejaknya diperlihatkan di museum ini. Nah, pada video ini kita akan melihat bagaimana aneka penyiksaan mematikan yang pernah dilakukan di Eropa terhadap terpidana. Aneka penyiksaan yang diperlihatkan di sini sekarang hanya tinggal sejarah masa lalu. Hukuman penyiksaan sekarang ini dianggap sebagai tidak beradab, tidak manusiawi, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Penyiksaan yang ditunjukkan di museum ini adalah zaman ketika manusia belum mengenyam pendidikan dan belum tahu apa itu hak asasi manusia. Dahulu, dogma hukum yang paling mendasar adalah mata ganti mata. Kejahatan berdarah dibalas dengan hukuman berdarah. Lihatlah kursi untuk menyiksa ini. Seluruh permukaannya, bukan hanya tempat duduknya, tapi juga sandarannya penuh dengan besi runcing yang tajam. Terhukum diikat, didudukkan hingga tertancap dengan kuat pada kursi ini. Lalu kedua pergelangan tangan dimasukkan ke lingkaran yang berjeruji tajam. Dan supaya kaki tidak bisa bergerak, di atas pangkuan paha dihujamkan balok yang dipenuhi besi-besi runcing. Lalu di bawah kursi masih dinyalakan api. Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya siksaan itu. Ini adalah meja penyiksaan. Terhukum dibaringkan di atas meja panjang, kemudian dengan tali, tangan kiri diikat di balok kiri, dan tangan satunya diikat di balok kanan. Begitu juga kedua kaki diikat ke arah dua penjuru. Dari 4 penjuru dengan alat putar, tali diputar selambat mungkin sampai tali itu menarik kencang anggota badan menjadi robek-robek dan tulangnya tercerai-berai. Aduh, korban meninggal dalam kesakitan yang luar biasa, sesak nafas atau serangan jantung. Yang ini adalah batu-batu yang beratnya sekitar 300 kg ditaruh di atas tubuh terhukum sampai terhukum tidak bisa bernafas dan menemui ajalnya. Hukuman ini antara lain pernah dijatuhkan kepada seorang yang dituduh melakukan praktek sihir pada tahun 1692. Hukuman ini dihapus di Inggris pada tahun 1792. Berabad-abad lampau di Eropa, orang yang dituduh melakukan praktek sihir bisa menerima penyiksaan berat. Ini adalah alat untuk membuat lutut menjadi remuk, biasa digunakan di Spanyol. Lutut terpidana ditempatkan di antara dua batang kayu yang dipasangi paku besar. Untuk mendapatkan pengakuan dari terpidana, penyiksa mengencangkan jeruji dengan skrup
korban menjadi cacat akibat penyiksaan ini. Alat ini disebut kuda Spanyol. Korban didudukkan di atas kuda kayu yang tempat duduknya penuh dengan paku tajam. Kaki korban dibebani beban berat sehingga berat badan korban secara maksimal tertancap pada paku-paku kuda kayu. Penyiksaan yang ini adalah memanggang tubuh terpidana di atas bara api. Ada juga terpidana yang dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Ini adalah alat eksekusi yang berasal dari Spanyol bernama garrote. Foto ini adalah hukuman dengan alat garrote di Manila. Garrote adalah alat eksekusi dengan mengikat leher terpidana dengan tali kulit atau logam. Setelah itu, batang spiral didorong ke leher menyebabkan pencekikan yang lambat sampai terpidana mati. Hukuman ini terakhir dijatuhkan tahun 1974 kepada Salvador Puig di Spanyol yang menimbulkan kritik internasional. Spanyol akhirnya menghapus hukuman ini pada tahun 1978. Ini cara menyiksa terpidana dengan membiarkannya digerogoti tikus sampai mati. Terpidana dibaringkan di lantai dengan tangan terikat. Lalu tikus dalam perangkap diletakkan di perut korban. Di atas perangkap tikus dinyalakan api. Tikusnya kepanasan, gelisah, ingin keluar. Akibatnya, tikus menggerogoti dan mencakar perut korban. Yang ini terpidana di leher depannya dipasang logam berbentuk garpu dua sisi, bagian atas dan bawahnya sangat tajam. Garpu tajam ini diikat di leher, satu sisi tajam mengarah ke tenggorokan dan sisi tajam lainnya mengarah ke tulang dada. Jika korban tertidur, garpu perlahan menembus dagingnya. Ini adalah alat penghancur kepala berabad-abad lalu biasa digunakan di Spanyol. Dagu korban ditempatkan di atas palang bawah dan kepala di bawah logam atas. Algojo kemudian perlahan memutar sekrupnya secara bertahap, menekan kepala di antara palang dan tutupnya. Mula-mula giginya patah, lalu rahang hancur, kemudian mata sampai bola mata akan keluar. Cara ini digunakan untuk mengorek pengakuan korban. Penderitaan korban bisa diperpanjang beberapa jam tergantung algojo hingga akhirnya otak korban hancur. Kalaupun penyiksaan tidak diteruskan hingga akhir, meskipun korban masih hidup, seringkali mengalami kerusakan otak, mata, atau rahang yang tidak dapat dipulihkan. Ini adalah jenis hukuman dengan memasukkan korban ke dalam kantong kulit bersama hewan, misalnya ular, lalu ditenggelamkan ke laut. Ini cara menyiksa terpidana. Tangannya diikat ke atas punggung, lalu dari tangan terikat itu tali dihubungkan ke tiang gantungan sehingga korban tergantung dengan posisi tertekuk. Kadang ditambah beban pada tubuh untuk lebih menyiksa. Biasanya hukuman ini hanya 1 jam. Setelah itu korban mengalami bahu terkilir dan kerusakan fisik permanen. Dan masih ada sejumlah penyiksaan lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.